Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan. Ya, kita terus duduk diam dekat kaki Tuhan, memilih yang terbaik, dan kita percaya ya Tuhan sediakan, Bapak kita sediakan yang terbaik. Ini tentang memang keadaan dunia semakin gelap, tambah gelap. Ya, kita tahu bahkan di Israel perang itu makin meluas ya. Iran mau ikut dan semua. Tapi kita memiliki terang Yesus. Sama-sama katakan, saya memiliki terang Yesus. Ya, kita enjoy hidup ya, menikmati hidup di dalam pikiran Kristus. Sama-sama katakan pikiran Kristus. Ya, kita akhir daripada kekhawatiran, akhir daripada stres. Nah, malam hari ini kita dalami lagi ya, main atau pikiran seperti orang dunia katakan gini, oh saya udah tua ya, sudah lupa gitu, sering lupa. Jadi selalu orang tuh umumnya ya saudara, kalau nggak di dalam kasih karunia, bahkan orang Kristen nggak di dalam kasih karunia, ngomongannya tuh negatif. Ntar oh mati gitu, kematian negatif, oh bahaya. Ini bukan soal bodoh ya, tapi hidup ini penuh kesusahan misalnya. Atau berkata, oh nggak mungkin, keadaan dagang sekarang susah, keadaan bisnis susah. Semua yang negatif itu lebih kelihatan gitu. Lebih orang suka ngomong. Ya bahkan di segala aspek, segala area tuh. Ya, dan tapi itu sebenarnya kita udah belajar, itu menentukan arah kehidupan kita. Nah, bagaimana Tuhan mau, Bapak kita tuh mau kita memiliki pikiran yang improvement nih, yang berkembang, yang baik, dia semakin baik. Jadi kita selalu melihat, kenapa bukan hanya pikiran positif ya, ya pasti positif karena pikiran kebenaran bahkan lebih tinggi saudara, absolut mutlak. Mana ada pikiran positif pikir, oh kita nggak bisa sakit lagi. Ya bisa, di dalam Kristus ya bisa. Kita bahkan dimudahkan lagi. Mana ada sepositif-positifnya orang? Nggak ada. Tapi kalau kita memiliki pikiran surga, nggak ada yang mustahil. Tuhan menciptakan gelap jadi terang. Orang lumpuh dari lahir, ulurkan tangan, tangannya terulur. Jadi kita mencipta, saudara. Nah, kita mulai dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, ya artinya akhir dari khawatir maksudnya ya. Kalau kita baca ayat-ayat terakhir atas tuh, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Gimana gitu ya? Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Ya, semua tuh artinya hanya yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ya, nah ini sedap didengar ini good report atau kabar baik. Kenapa kita belajar terima Injil Kristus, Injil kasih karunia, kabar baik itu sedap didengar. Didengar kita aja tuh sedap. Ya seperti mana? Kalau orang yang bilang enak, seperti kue madu. Masalahnya kalau orang bilang nggak enak, itu seperti ketumbar, nggak enak. Ya tentu saja enak sebenarnya. Siapa yang nggak enak? Kalau kita misalnya dengan long life diberikan satisfied gitu, diberikan hidup yang puas, hidup yang penuh damai sejahtera. Hanya damai sejahtera semata-mata. Kenapa? Karena damai sejahtera itu diwariskan buat kita. Masalah boleh ada Pak di luar, iya. Tapi damai sejahtera kita di dalam tetap tenang. Dan ada jawaban Tuhan, hikmat kita misalnya. Nah makanya di dalam sedap didengar itu, di dalamnya tuh ada yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, ini goodness, kebajikan dan patut dipuji. Excellent juga ya.
Nah, itu jadi sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu 6 ya. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Manis, sedap didengar. Yang keenam, nah di dalam sedap didengar itu disebut kebajikan dan patut dipuji. Sama-sama katakan, pikirkanlah semua itu. Nah, itu menjadi pikiran kita. Mind kita. Nah, praktisnya gimana? Kita belajar terus melihat semua yang baik. Ya, bersyukur dengan semua yang baik. Jangan lihat yang nggak ada gitu. Kalau orang mengeluh, orang bersungut-sungut, hanya lihat yang nggak ada. Misalnya orang Israel kan keluar dari Mesir, yang dia lihat yang nggak ada. Masa makan mana terus? Gitu. Emangnya nggak ada bawang, nggak ada ini, nggak ada itu di Mesir. Padahal dia nggak tahu di Mesir itu dia jadi budak. Padahal kalau dia bersyukur, makanan roti malaikat itu nggak ada yang lebih enak dari itu. Disebutnya roti malaikat, kue madu. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu, misalnya. Jadi saudara, kalau kita belajar, itu di pikiran, peperangannya itu di pikiran. Iblis selalu bilang, Tuhan itu pelit. Stingy gitu ya, Tuhan itu stingy, Tuhan itu pelit. Dia kok nggak kasih itu sama kamu? Ya kalau saya sih sederhana aja. Kalaupun mata saya kiri nggak lihat, saya bersyukur aja dengan yang kanan. Dan terus berkata bahwa sebagai mata Yesus di surga, demikian mata saya di bumi. Kan gampang. Kan percuma Pak? Nggak percuma. Ya karena kalau negatif itu munculnya nanti dakwaan. Ya kamu nggak disayang, kamu begini. Kata iblis sama Hawa, sama Adam, Tuhan menahan kebaikannya, seolah-olah gitu. Nah tapi kalau pikiran baik, ya pikirkan semua itu. Sama-sama kata sekali lagi, pikirkan semua itu bertumbuh, progres gitu. Ya bertambah di dalam Tuhan kita. Ya, makanya metanoia itu change our mind. Ya, bertobat itu sebenarnya berubah cara berpikir kita. Ya, kalau dunia selalu bilang ini, musuh orang tuh dirinya sendiri. Ya karena mereka nggak kenal ciptaan baru. Yang dimaksudkan itu manusia lama, ya. Tapi kalau kita sadar kebenaran, ya hanya Yesus, kita memiliki tubuh yang berkualitas. Misalnya, kalau saudara punya dokter misalnya ngomong, ini tekanan darahnya nggak normal nih, terlalu tinggi nih, terlalu rendah nih, atau ininya atau ini. Kita bersyukur kita memiliki apa? Jantung Kristus misalnya, aliran darah Kristus. Bahkan tadi Pastor Mark yang bagikan bilang good looking, wajahnya bersinar, kemuliaan, damai. Semua ada di Alkitab, saudara. Bukan kita asal bunyi, bukan. Ya, amin. Jadi jangan fokus yang nggak ada. Mulai semua yang benar gitu maksudnya, semua yang mulia. Lalu masih banyak yang sudah bisa syukuri. Amin. Ya, jadi bukan supaya buat bandingan aja. Ada orang yang disebutnya tukang celak gitu, atau complaining. Kalau dia masuk ke rumah dia lihat gini, dia selalu lihat yang salahnya aja. Kok kamarnya jelek ya? Kok pintunya gini ya? Kok pokoknya semua yang dia pinter banget gitu. Ada nggak saudara ketemu orang gitu? Menemukan hal-hal yang komplain gitu. Nah itu nggak pikiran yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Ya, good report itu enggak, saudara. Dan itu nggak. Nah nanti kita lihat akibatnya. Ya makanya kenapa semakin hari saudara dan saya semakin sehat, semakin baik. Ya, karena kita memiliki yang utama ini, mind of Christ itu. Sehingga itu dari hati, betul ya. Kita terima dengar firman dari hati menjadi pikiran yang disebut apa tuh disebutnya? Mindset gitu ya, pikiran yang benar. Coba kita lihat lanjut ya. Ini kelihatan ke tubuh nih nanti. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Nah, ini bukan berarti Tuhan bilang jangan latihan badani, bukan. Jangan olahraga, bukan ya. Tapi terbatas.
Kalau saudara fokusnya hanya olahraganya, itu terbatas. Nah, tapi dibandingin ini, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya apa? Roh, jiwa, tubuh. Gitu. Rohani juga yang akan mempengaruhi ke tubuh juga. Kenapa? Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini, nah hidup ini artinya hidup di bawah matahari ini, hidup dunia ini, maupun hidup yang akan datang setelah kita keluar atau keluar dari kemah ini yang lama, atau diangkat, dirubah dalam sekejap mata. Jadi berguna dalam segala hal, segala area, segala aspek, segala dimensi, itu ibadah. Nah, ibadah itu disebutnya godliness. Ya, godliness. Jadi hidup rohani kita. Nah, makanya kita akan aktif dan bergerak, saudara. Karena ini, jadi sekali lagi, kalau misalnya kayak Tuhan bilang gini ya, jangan hendaknya kamu tentang apa juga, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, sebab hidup lebih penting daripada makanan minuman. Itu bukan berarti Tuhan abaikan makanan dan minuman, bukan. Dia berikan kita hidup dan ini tercakup di dalamnya. Atau jangan khawatir dengan tubuhmu, apa yang kamu pakai. Bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Berarti itu disediakan, termasuk. Itu loh kalau kita baca Alkitab. Ya, jadi termasuk. Jangan mau dibohongin gitu ya, maksudnya dipisahkan. Nah, cuman kalau kita aktif hanya secara fisik, itu cuman fitness. Tapi kesehatan itu yang dalam diri kita dari mana? Dari Tuhan. Nah, karena 1 Korintus 6 ayat 20 bilang apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya apa? Kita milik Kristus. Sama-sama katakan, saya milik Kristus. Sudah lunas. Bukan milik diri kita sendiri, apa milik setan, iblis, nggak ada urusan. Ya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti apa? Karena kita tubuh itu bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya pasti diurus sama Tuhan gitu. Pasti dipelihara. Nah, pasti memuliakan Tuhan. Ini jadi selalu kalau kita lihat selalu supply kasih karunia, muliakan Allah dengan tubuhmu, berarti apa? Pasti tubuh kita akan memuliakan Allah. Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, bisa melayani, bisa bersaksi, nggak Alzheimer, pelupa. Ntar mau bersaksi, kakinya udah nggak bisa jalan di kursi roda. Bukan begitu, saudara. Long life, ya. Dan Pastor Mark tadi sampaikan dia bisa jalan, ya. Artinya gini, jalan, aktif, nggak pakai tungket gitu ya. Saudara perhatikan aja, karena ini mengandung janji. Cuman mulainya untuk hal tubuh juga itu dari pikiran. Ya, itu yang kita mau tekankan malam hari ini. Nah, pikiran itu dari pandang Yesus. Ketika kita pandang Yesus, bukan ke sistem dunia, bahwa Tuhan Allah itu baik, Bapa kita itu baik. Nah, itu memiliki pikiran ya. Kata behold itu, memandang itu pertama kali dalam Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, behold, aku memberikan kepadamu. Selalu kita lihat Tuhan tuh mensuplai. Dan mereka, Adam dan Hawa, makan kan tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Lihat, Tuhan tuh menyediakan makanan buat kita. Coba pikiran tuh mesti pikiran. Nanti kita lihat ya, kedokteran juga bilang, pikiran-pikiran yang negatif, yang jelek, yang buruk itu mempengaruhi misalnya ke ginjal, ke lambung, ke usus, dan segala macam deh. Nanti kita lihat ya, tapi kita tahu sekarang, kalau kita olahraga secara fisik, itu bukan gini, olahraga lo biar sehat, bukan. Ya, karena kita sehat, kita berolahraga. Kesehatan itu dari apa? Dari Tuhan. Dari apa? Dari godliness tadi. Tuhan yang berikan. Sudah ada dalam diri kita. Sama-sama karena kesehatan itu sudah ada dalam diri saya.
Ya kita tinggal tata makan tadi. Menjadi makanan kita. Melalui apa? Melalui mulut kita. Nah ini kita lihat ya si Abraham nih. Kita sekarang coba lihat Abraham. Tuhan milih Abraham tuh bukan orang muda. 75 tahun, orang banyak umurnya, orang senior. Nah, coba kita lihat dulu ya, satu pelan-pelan. Ya, bagaimana Kejadian 13 ayat 14 bilang, sebab Lot berpisah dari Abram, dulu namanya Abram, belum ditambahin hei, kasih karunia ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu. Jadi berkat itu mulai dari melihat. Ya, imajinasi juga. Kita lihat, kita punya imajinasi. Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Salib ya, cross, timur, barat, utara, selatan. Gambaran salib. Ya kalau kita lihat tadi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, atau good report, disebut kebajikan, patut dipuji, semua hal-hal yang baik. Lihat, ya kita akan mengalaminya. Amin. Ya, jadi selanjutnya setelah dia lihat, pandang, dia berjalan. Ayat 13 ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sama-sama katakan jalanilah. Sebab kepada mula akan kuberikan negeri itu. Dijalani, saudara. Dan ini dalam konteks yang kita sedang bicarakan. Abraham itu umur 75 tahun. Waktu dia diberikan janji itu. Dia jalan. Bukannya pakai tungkat, maksudnya bukannya di kursi roda gitu. Bukannya lemah. Jalani. Tuhan beri, itu janji. Ya, diwariskan. Semua diwariskan, saudara. Jadi kalau Tuhan bilang ini, aku mewarisi bumi. Nah, itu kesehatan, kemakmuran di bawahnya tuh. Karena berkat yang lebih besar, ya berkat yang lebih kecil di bawahnya. Nggak mungkin, Pastor Prince selalu bilang ini, kalau kita mewarisi bumi, ya nggak mungkin tergeletak di tempat tidur gitu. Sakit gitu. Nggak bisa bangun. Buat apa? Ya itu, lihat ya, kita selalu melihat janji yang lebih besar, yang absolut mutlak. Nah kemudian dia bukan hanya jalan, dia berlari. Waktu dia umur 99 tahun. Karena janji anak kan, 25 tahun menjelang 100 tahun, baru Tuhan kasih ketemu lagi. Kejadian 18 ayat 1 sampai 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ya, namanya sekarang udah Abraham, di dekat pohon tarbanten di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ya, dia sedang neduh. Tuhan ngadem gitu. Ya, Tuhan datang. Melalui apa? Ya, jadi ini ada dengan malaikat ya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ini malaikat, 3 orang, tambah 1 Yesus. Tuhan tadi. Ya. Sudah dilihatnya mereka, ia berlari. Sama-sama katakan berlari. Dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Saudara, kalau sudah kita menangkap pewahyuan ini, ya kita nggak jadi lemah, saudara. Makin banyak umurnya, ya terbang katakan. Kan minggu lalu kita dengarnya terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali kalau kita duduk di upper room menantikan Tuhan. Terbang dulu, berlari tidak menjadi lesu, berlari kemudian berjalan tidak menjadi lelah. Kalau dunia, sistem dunia, ya mau bayi juga dari merangkak ke jalan, ya lari. Ya kalau terbang, ya kalau burung bisa terbang. Tapi kita terbang dulu. Berarti itu adalah kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi 99 tahun usianya dia berlari. Ya, Tuhan mau kita itu bukan kurvanya turun, tapi sunrise. Ya apa tuh? Makin dari terbit terus sampai rembang tengah hari, sampai di tengah yang paling terang. Ya bukan maghrib gitu, bukan sundown. Udah maghrib hidupnya
wah udah jauh sini dekat sana. Nah istilah-istilah itu, istilah-istilah bukan pikiran yang benar, mulia, adil, suci, manis tadi. Nah, jadi progres ya tadi, karena Pastor Mark saudara tahu ya umurnya 62 tahun. Saya 61, dia 62 ternyata. Ya, waktu dia mulai ke dokter karena jantungnya keblok. Ya, terus ada pastor yang lain bilang, "Yuk, ada gym tuh. Ya, gimnasium ya untuk olahraga." Ya, dia dari lemah dikasih foto tadi ya. Dari kelihatan emang kurus sih karena dia banyak puasa. Ya maksudnya banyak puasa, makanan ini makanan itu kurus. Tapi lemah. Kemudian dia mulai praktekkan ya dari mindset ini nih saudara ya. Jadi dari dia mulai, dan kemudian dia sekarang saya lihat tadi dia bisa squat, angkat besi itu paling dikit 100 kilo tuh kalau menurut saya tuh. Ya karena besinya banyak. Bisa squat ya. Memang dimulai dengan dibilang nggak sekaligus, nggak cepet-cepet gitu ya. Kalau push up juga start dari 1 gitu misalnya. Tapi karena dari dalam happy, enjoy perjalanannya. Ya diberikan desire-nya itu, keinginannya dari Tuhan. Nah itulah yang dimaksudkan ketika kita memiliki pikiran yang benar, mulia, adil, suci, manis. Pikiran Kristus saya sebutnya aja. Sebut kebajikan patut dipuji. Nah ketika sama ya dalam perjalanan, memang saya suka lari. Kan saya selalu sering khotbah juga sering cerita. Tapi kalau udah bilang half marathon misalnya 21 kilo, itu rasanya udah agak tanda tanya gitu ya buat saya itu, masa sih, apalagi maraton misalnya 42 kilo. Udah rasanya gini, kalau saya lari misalnya di 15 kilo, 17 kilo kayaknya udah habis gitu, udah nggak ada energi lagi. Tapi karena ada janji, ya saya ikutin aja perjalanannya. Saya ikutin program untuk latihan maraton misalnya hari H-nya 4 bulan lagi. Ikutin aja. Sambil di situ berjalan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Ya, Pak Melki ini tiap minggu sekarang nih saya lihat ikut race lari. Ya, ya jadi bisa iya saudara. Hari Minggu tadi pagi karena ada orang yang batal, buat Pak Melki aja nih. Ya saya lari 10 kilo, memang betul. Tapi kecepatannya di bawah 1 jam saudara, 10 kilo. Jadi saya lihat tambah kuat. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan. Karena kita mau serap. Pikirannya nggak negatif. Kalau pikirannya negatif, ada aja tuh orang yang pikir negatif. Walaupun di komunitas lari misalnya. Oh jangan Pak, jangan kelebihan, jangan gini. Maksudnya baik saya tahu. Tapi selalu ada hal-hal yang dilihat yang negatif gitu. Oh nggak bisa, nggak mungkin. Nah itu namanya mental block gitu ya. Udah diblok dulu. Nah, sementara kalau kita lihat tadi Pastor Mark, dia sempat emang dalam satu hidupnya saluran ke jantungnya apanya lah gitu, itu keblok 70% katanya. Kebuntu. Ya tapi kemudian waktu dipraktekkan, ini intinya gini ya. Kita workout, kita praktek kebenaran. Gitu. Bukan tuh dipaksa tuh Pak Melki tuh disuruh, itu tuntutan. Nggak ada urusan, nggak ada kayak gitu. Kita udah belajar banyak tentang itu, nggak begitu. Tapi kalau kita bilang, Tuhan mau, saya adalah kekuatan Allah dalam Kristus. Saya berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Apakah saya lari tadi nggak berkatakan itu? Perkatakan itu, saudara. Sukacita Tuhan adalah kekuatan saya. Saya memiliki kesehatan Kristus, kekuatan Kristus. Jadi bukan suatu hal yang di awang-awang gitu, saudara. Saudara jalan sama juga. Saudara sambil jalan, misalnya. Tuhan terima kasih. Saya berjalan bersamamu. Tuhan adalah gembala saya.
nggak akan kekurangan. Sambil jalan, setiap tanah yang saya injak menjadi milik saya. Apa aja yang Roh Kudus tuntun, pimpin. Ya, karena dari hati yang baik ini akan meluap hal-hal yang baik. Matius 18 ayat 15. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Nah, kali ini yang negatif ya, itulah yang menajiskan orang. Nah, tapi yang memberkati orang, yang memberikan kita hidup, ya dari hati juga yang keluar dari mulut. Keluar ke mulut gitu maksudnya. Dan kita udah belajar ya, kita nggak percaya orang ini. Oh, dia mulutnya aja jahat, sebenarnya hatinya baik. Kita nggak percaya kayak gitu. Ya, kita tahu bahwa waktu kita metanoia, ya, kita berlatih godliness sebenarnya. Jadi walaupun kita kelihatan dari luar melatih fisik, tapi sebenarnya kita melatih godliness. Hal-hal yang rohani. Amin. Ya. Karena tadi sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Itu Tuhan. Itu warisan dari surga. 1 Petrus 1 ayat 4 sampai 5 kita baca ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Saudara dan saya nggak bisa dapat binasa. Makanya saya bilang kan, saya nggak bisa mati. Kenapa? Ada Yesus. Gimana matiinnya? Tidak dapat binasa. Benih yang tidak dapat binasa. Dan disebut juga tidak dapat cemar. Siapa yang bisa mencemarkan kita? Nggak ada. Kenapa? Saya ciptaan baru. Nah, itu dalam perjalanan saudara. Ini bukan hanya karena kebetulan kita lagi bicara, Pastor Mark juga lagi bicara olahraga fisik ya. Waktu dia misalnya angkat beban, dia bilang, Christ is my strength gitu. Kristus adalah kekuatan saya. Hati yang gembira, obat yang manjur. Dari nggak bisa jadi bisa. Yang tidak dapat layu. Artinya apa? Saudara dan saya evergreen. Enggak Pak, saya makin lama makin lemah Pak rasanya Pak. Nah, jangan-jangan kita kurang praktek tuh. Latihan iman. Kalaupun saudara bangun, kok hari ini lemes ya? Saya perkatakan yang Kristus adalah kekuatan saya. Tiap pagi kan kita bilang, saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Jalan-jalan saya penuh bahagia. Shalom sejahtera semata-mata. Di dalam shalom sejahtera itu ada peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Kenapa? Dibilang, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bukan tersimpan, oh nanti, bukan. Itu warisan yang sudah tersedia, dipelihara di dalam powernya Allah. Nah, makanya godliness itu ibadah, terjemahannya ibadah ya, godliness tuh ya, tentang hal rohani ini dalam segala aspek, segala hal. Itu tubuh fana juga dapat gitu. Tubuh kita fana kan? Tapi orang secara dunia, secara umum tubuh fana itu merosot kan? Dan sehingga mereka percaya itu. Kenapa? Percaya empiris, kenyataan. Tapi godliness nggak bilang begitu. Warisannya tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Amsal 4 ayat 22. Kita sering dengar ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan. Apa? Firman kalau kita baca atasnya. Renungkan firman. Taruh di dalam pikiran kita. Bagi mereka yang mendapatkannya. Ketika saya dapat, oh simpel aja. Ya, kalau karena lari ya tentu pakai kaki kan? Kita bilang saya memiliki kaki Kristus. Pak, lututnya agak sakit, Pak. Saya memiliki lutut Kristus. Pak, engkelnya keceklik, Pak. Saya sudah ditebus dari kerusakan. Dan sekarang 120% lebih baik. Apalagi? Masa ngomong gitu doang? Ah, itu halu tuh Pak Melki itu kayak gitu. Ya silahkan aja nggak mau. Kalau saya menikmati kok. Ya, soalnya bilang, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau kita mendapatkan pikiran Kristus itu yang dari firman kebenaran itu menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nih, tadi Pastor
Mark bilang, kata ahli bedah. Ada bedah saraf katanya. Dia bilang, untuk kita tetap sehat, dia bilang ya. Ini ilmu pengetahuan ya. Nah, tangan tuh berhubungan dengan otak. Makanya ada orang pakai bola ya, begini. Atau ada grip yang gitu. Nah, latih saudara. Sambil bilang, Kristus kekuatan saya, gitu. Ya, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon ara Libanon. Pak, saya nggak mau yang kayak gitu. Boleh, saudara sambil mandi, saudara bisa bilang. Saudara lagi sabunan, saya memiliki jantung Kristus, paru-paru Kristus, pencernaan Kristus, tangan Kristus, kulit Kristus. Apa susahnya? Ya. Katanya ini ada bedah saraf. Dia bilang, kedua harus walking, harus jalan kaki. Kalau kita sedang lagi belajar tadi ya. Yang ketiga, train your mind katanya kalau mau sehat. Kalau sudah baca koran katanya, kalau ada tulisan apa, coba sambil hafalin, baca terus ingat lagi. Ya kenapa mesti koran? Ya Alkitab aja, firman Tuhan. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan Maha Kuasa. Dari mana? Ya saya baca, saya taruh di pikiran saya. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Ya misalnya, sambil belajar gini. Ya kita baca Alkitab, taruh, mulai simpen. Nah itu otomatis kan memelihara sel-sel di pikiran kita. Apalagi kita ada yang punya yang spesifik lagi. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon, ditanam di bait Tuhan, bertunas di pelataran rumah Tuhan. Sampai masa tuanya dia tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Bukan gembrut ya. Gemuk dan segar itu fresh gitu. Oily gitu, segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan benar, dia gunung batu, tidak ada kecurangan. Berarti God cannot lie. Dan itu saya sedang nikmati juga, saudara. Sedang nikmati. Ya, kadang-kadang saya juga pikir kemarin 2 minggu lalu kan ikut trail 2 minggu lalu trail run namanya. Minggu lalu trail run. Yang naik gunung itu. Saya cuma tanya Roh Kudus, saya belum pernah nih. Beli sepatu nggak? Nggak usah, kata Tuhan. Ya udah, nggak usah. Santai-santai aja saya. Lari. Naik gunung. Elevation gain-nya 700 meter. 700 meter tuh kalau gedung itu kalau bagi 50 udah 125. Di 120 lebih tingkat itu naik. Nah, sebaliknya kalau pikirannya orang suka marah-marah, ini kata dokter ya. Kali ini supaya buat pengetahuan umum kita aja. Kena livernya katanya. Makanya orang bisa penyakit liver ya. Suka disebut apa tuh? Livernya mengeras gitu-gitu tuh. Ternyata dari marah-marah, saudara. Dan kita nggak suruh marah-marah, kita suruh bersukacita, memberkati. Kalau sorrow, apa tuh sorrow? Duka cita gitu. Ya. Yang sebenarnya sorrow Tuhan tanggung. Coba kita buka dulu dari Yesaya 53 ayat 4. Nanti kita baru balik ke 16 ya. Sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan tuh, sorrow. Kesedihan, kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dipikir, ini orang Yahudi kan. Tuh orang terkutuk tuh, dipukul, tulah, dipukul, ditindas. Bukan, dia menanggung penyakit kita. Ya dia memikul bahkan sorrow kita. Saudara gak perlu hidup dengan kesengsaraan loh di bumi ini. Kenapa? Sudah ditanggung Yesus. Ya gimana Pak? Kenyataannya saya kekurangan ini, kekurangan itu. Ya mulai ngomong dong. Tuhan, kekurangan saya sudah tanggung loh oleh Tuhan. Thank you Lord. Saya terima loh supply-nya. Beneran. Kalau sesungguhnya, sungguh-sungguh bener-bener, surely. Tapi kalau sorrow apa? Boro-boro, misalnya
Soro menderita karena miskin. Sesek, hidupnya sesek terus tiap hari Soro. Tambah sakit paru-paru dibilang. Ini kata dokter nih. Orang sesek itu ternyata dari sesek loh hidupnya. Sesek. Hidupnya sesek. Paru-parunya rusak, saudara. Terus ada orang yang overthinking kan. Wah, hati-hati lo. Ya maksud kata hati-hati levelnya masih bener lah ya. Oh begini, nanti naik ini, nanti begini, nanti jalan begini, nanti dirampok orang, nanti begini. Ada aja dia pikiran yang overthinking tuh. Ternyata itu yang membuat penyerapan makanan di organ apa nih? Pencernaan itu nggak bisa diserap, saudara. Ini kata kedokteran. Saudara boleh makan vitamin apapun. Wah, kan ada orang kaya tuh makannya vitamin semua. Wah, banyak, sehat. Sakit juga, saudara. Kenapa? Karena nggak ada urusan. Nggak bisa diserap. Dia makan aja, kebuang lagi duitnya. Orang sakit ginjal, cuci darah banyak kan sekarang kan. Ternyata kenapa? Karena fear, karena ketakutan. Makanya anak-anak kecil di rumah sakit sekarang banyak. Dia takut, ditakut-takutin. Ada anak kecil ditakut-takutin. Pakai apa ditakut-takutin. Ada tuh kemarin Ibu Lili kasih lihat. Sama mainan yang serem-serem gitu ditakut-takutin. Nonton di bioskop, semuanya film horor. Merusak ginjalnya, saudara. Ya. Jadi grief itu akar katanya tuh dari sakit duka cita. Yohanes 16 ayat 33. Tuhan udah menebus semua itu, kukatakan malam supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Tuhan udah tebus, Tuhan berikan ganti. Semua itu tadi, marah-marah, kesedihan, emosi, apapun yang negatif, fear, diganti dengan damai sejahtera. Damai sejahteraku, kata Tuhan. Jadi kalau saudara ingat, saudara dengar kayak gini, Tuhan, saya terima damai sejahteramu. Ada orang mau jahatin orang apa? Nggak ada urusan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan tuh. Dianiaya orang dari luar semua. Menderita penganiayaan tuh kita nggak salah. Nanti kita lihat ya dari Daud ya. Disalah-salahin atau disalah mengertikan. Atau dikata-katain yang buruk. Difitnah. Itu dunia. Kenapa? Dunia membenci Yesus kan. Tapi kata Tuhan makanya kuatkanlah hatimu tuh. Hati kita kenapa kuatkan? Kuatkan. Terima firman. Aku telah mengalahkan dunia. Ngomong. Oh tuh, gak bisa menang. Gak bisa menang. Lu lawan gue gak bisa menang. Kenapa? Lawan Yesus. Pak, Bapak sama-sama dengan Yesus. Iya, Tuhan Yesus yang ngomong, Tuhan Yesus ada berdiri saya. Ya makanya saya lihat tadi ya, Mika suruh apa ini nggak kena, nggak dapat apa kopinya ya. Pastor Mark tuh dari lemah sampai akhirnya angkat besi. Squat gitu saya tahu gitu ya. Bisa squat hampir 100 kilo kalau menurut saya ya. Squat gitu. Dan dia nggak cuma sekali, 3 kali tadi saya lihat. Kenapa? The joy of the Lord is our strength. Jadi saudara bisa pakai gitu lah maksud saya. Kenapa saudara harus hidup lemah, jalan pelan, pakai tongkat, turun tangga udah ketakutan. Oh, saya udah gak kuat naik tangga. Umur saya udah berapa? Saudara jangan pikir begitu. Justru karena pikir begitu kurvanya jadi turun. Kayak lagi ya, Tuhan kurvanya naik. Makin hari kita makin bersinar sampai rembang tengah hari. Itu Tuhan. Nah, contoh Daud ya. Daud itu kan tidak diperhitungkan, dibuang, dilupakan, jadi fugitif. Apa tuh fugitif? Jadi buronan. Ya, dia dari muda ayahnya udah gak perhitungkan. Waktu Samuel datang, keluarin kakak-kakaknya semua, Daud dilupakan. Kerasa banget tuh kalau orang begitu, anak sebagai anak ya. Saudara-saudaranya ketawain dia. Waktu dia datang bawa roti ke saudara-saudaranya, dia bilang, siapa tuh? Orang gak bersunat, ngata-ngatain barisan orang barisan Allah Israel. Ditantangin gitu. Diketawain. Ya, waktu dia nikah akhirnya menang, sama mertuanya dibenci.
Dikejar-kejar Saul ya. Belum lagi dia dijahatin sama orang yang dekat. Nah, ini kita akan baca bahwa dia tuh memiliki apa? Ekstrim stres sebenarnya. Maksudnya dari luar itu dia bisa dalam posisi depresi, merasa terbuang, merasa tersisihkan. Tapi apa yang kita bisa belajar ketika dia memiliki mindset pikiran Kristus itu? Kita lihat ya dari Mazmur 27 ayat 13. Karena ini real, ini cerita real kan? Kita tahu Daud itu udah lewat ya. Sesungguhnya, sekali lagi kata-kata sama-sama katakan sesungguhnya, surely. Kata Daud gini, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Nah, jadi apa yang dia lihat tadi, behold, kebaikan Tuhan, the goodness of God. Makanya saudara dengar kayak gini. Saudara sakit aja sudah bilang, oh, saya memiliki tenggorokan Kristus, misalnya kalau batuk-batuk. Oh, saya disembuhkan Tuhan Yesus, sudah disembuhkan, dan saya memiliki 120% lebih baik daripada sebelumnya. Oh, setelah ini tidak ada lagi batuk-batuk dalam hidup saya. Dan ini saya alami juga. Kan ini pengalaman pribadi ya. Jadi dulu kalau seingat saya ya, kalau ganti cuaca pasti saya sakit leher. Karena saya tahu begitu. Oh, ganti cuaca dari musim panas ke musim hujan, sakit leher. Suatu ketika saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau sakit leher lagi. Saya dulu belum ngerti kasih karunia seperti ini loh. Saya sudah ditebus. Saya minta Tuhan. Dan sejak itu mau panas jadi hujan, hujan jadi panas, saya nggak pernah sakit leher lagi, saudara. Beneran. Apalagi sekarang. 120% lebih baik. Jadi iblis itu, musuh itu, penyakit itu sampai benar-benar, kalau orang bilang bohwat gitu ya. Putus asa gitu, malah orang ini malah tambah kuat. Nah, itulah yang terjadi sama Daud. Dan dia dalam posisi benar-benar dikhianati sama orang-orang yang dekat. Mazmur 55 ayat 13 sampai 15. Dia bilang gini, kalau musuhku, orang yang benci ya, mencela aku masih bisa menanggungnya, dia bilang. Ini udah gak bisa ditanggung nih. Kalau pembenciku yang membesarkan diri, menyombongkan terhadap aku masih bisa menyembunyikan diri terhadap dia. Masih bisa. Udah ngumpet aja deh. Nah, ayat 14 bilang apa? Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, orang kepercayaanku. Nah, ya benar-benar broken heart ini, patah hati. Ya, anaknya sendiri, Absalom bahkan. Ya, orang yang dekat tadi si Ahitofel, penasihatnya sendiri, mengkhianati dia. Ini posisinya udah ekstrim stres mestinya. 15. Kami bersama-sama bergaul baik, masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Bahkan saudara seiman gitu katanya. Tapi saudara, kalau kita bisa mengalihkan mata kita. Ya tadi kan juga mertuanya, rajanya sendiri si Saul itu, istrinya. Jadi orang-orang yang dekat. Nah, bagaimana tadi ya? Dia melihat the goodness of God. Ya. Jadi the joy of the Lord is our strength jadinya. Sukacita adalah kekuatanku. Tapi Kak, gimana saya sukacita? Ya ngomong dulu. Saya terima Tuhan sukacitamu. Itulah enaknya yang saya bilang. Kalau kita mengerti bahwa di bawah kasih karunia itu supply. Bukan tuntutan. Mau sukacita dong. Harus bersukacita. Kamu katanya orang Kristen. Ayo sukacita. Ya sukacita aja bikin stres. Enggak, saudara. Saya lari-lari, orang bilang, wah lari-lari itu stres juga. Enggak, lari-lari itu karena saya suka cita. Saya olahraga karena saya sehat. Karena sehat dari dalam. Sukacita, damai sejahtera. Saudara akan ketemu semua apa yang dari dalam itu. Makanya itu, ya tadi Pastor Mark juga sampaikan bahwa dia sempat nggak bisa tidur gitu. Kalau ada orang-orang yang stres itu nggak bisa tidur.
Ya, dan dia meditasikan seperti apa yang disampaikan Pastor Prince ya di Mazmur 23 tuh. Ini kita juga baca aja satu Mazmur 23 kan. Satu Mazmur Daud tuh. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia dalam keadaan itu dia bilang saya gak kekurangan apa-apa. I shall not want. Bukan udah ada dulu saudara. Dia bilang the Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not lack. Saya gak kurangan apa-apa. Dia nyanyikan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kurang Pak? Takkan. Itu dia akan lihat supply. Lanjut. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia dibaringkan di atas makanan tuh dong. Ya, memang Mama Biak sambil merenungkan. Apa rumput hijau? Firman. Saya gak peduli lagi kalau orang bilang ini. Lu khotbah kasih karunia terus gak habis-habis, gak bosen tuh. Enggak, kalau domba makan rumput hijau gak bosen. Emang itu makanan dia. Itu yang dia nikmati. Dia bisa berbaring, mengunyah lagi. Ya saudara bisa mengunyah firman ini. Sambil saudara di jalan, di rumah, tempat tidur. Kalau gak bisa tidur, dia renungkan itu malahan. Tuhan membaringkan dia, membuat dia tidur nyenyak. Beneran. Kenapa? Karena kan dia bilang apa? Mazmur 127 itu kan? Dengan tidur nyenyak, aku akan memberkati engkau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dibimbing ke tempat yang tenang. Ya, prosper tuh. Soul, jiwanya damai. Domba-domba itu. Di ayat yang lain di Yohanes bilang, maka prosper, makmur juga di dalam segala hal dan di dalam kesehatan. Jadi saudara memiliki rahasia yang luar biasa. Saudara nggak perlu hidup dengan ketakutan, sakit, penyakit, kelemahan. Enggak. Dan bahkan ambil saudara yang saudara suka jalan, jalan. Naik tangga, naik. Sambil ngomong. Saya memiliki kaki Kristus. Ada ayatnya lagi tuh. Seperti kaki rusa berjejak di bukit-bukit. Naik. Amin. 3. Jalan kita terus ya. Dia menyegarkan jiwaku. Nah ini ya, jiwa kita makmur tadi. Segar. Sehat. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Jalan yang benar karena namanya, nama Yesus. Saudara takut dalam perjalanan, saudara, saya memiliki nama Yesus. Saya berjalan di jalan yang benar. Semua yang benar jadi milik saya. Nggak perlu ya apa kata-kata jadi mantra gitu, bukan. Dari pengertian, kecerdasan iman. Itu namanya kita bangkit, awake to righteousness. Dan dosa nggak bisa berkuasa lagi. Kemiskinan nggak bisa berkuasa, kelemahan nggak bisa berkuasa lagi. Ya kan, bisa lagi saya pegel kan? Saya bilang, Tuhan 120% lebih kuat dari sebelumnya. Jadi selalu menang. 1 Korintus 15 ayat 34 bagian A, ayat terakhir ya. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ini kayaknya terjemahannya jadi kayak tuntutannya. Bahasa Inggrisnya bilang apa? King James-nya. Coba Mi. Ayat ini. Awake to righteousness. Sadar. Tuh ya. Sadar akan kebenaran. And sin not. Ya, tidak berdosa. Bukan dituntut jangan berdosa. Bukan. Karena kita awake to righteousness. Makanya sin not. Amin. Ya saya nggak panjang lebarkan. Saudara pasti sehat-sehat, baik-baik saja. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Kau saudara memiliki kekayaan firman Tuhan yang luar biasa ini. Amin. Saya mendengar rekaman YouTube, saya berkata, saya mau ya memiliki pikiran yang gak stres.
jiwa yang segar, sukacita. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa, ikuti ya. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati untuk segala dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menundukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya memiliki pikiran Kristus. Saya memiliki sukacita Kristus yang adalah kekuatan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, mari kita tutup ibadah kita dengan perjamuan kudus. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni. Kita diseka dengan kain lenan halus melalui perjamuan kudus. Ya, kita memiliki mengakui tubuh Tuhan. Ya, warisan Tuhan semua. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kata Tuhan. Kata Rasul Paulus ya, diteruskan kepada kita nih. Aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti. Ya, jadi dipisahkan nih. Ada tubuh, ada darah. Dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematian adalah warisan buat kita. Warisan kita apa? Yang semua yang dari surga tadi. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita taken away, dihapus. Cambuk, dia menanggung sakit, kesengsaraan kita, penyakit kita, semua oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib, menyerap semua murka, semua dosa, semua penghukuman, semua kematian, diserap habis. Sehingga kita bisa rest, bersandar di dadanya, kemurahan kebaikan. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Sekarang ini, sehat, kuat, segar, dibudahkan, energik, dinamis. Dan DNA Kristus, zoe kosmos dalam tiap sel, jaringan anggota tubuh kami. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan air di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Makan daging Kristus, paha kanan dan kekuatannya, dadanya kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik, dolesi butter dan madu dari gunung batu. Udah enak benar. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kepala sehat, Kristus. Tubuh sehat, kita daging Kristus, tulang Kristus. Dan perlu apa? Jantung Kristus, paru-paru Kristus, aliran darah Kristus, mata Kristus. Semua sudah butuhkan, katakan. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dari darah Yesus, darahku, untuk pengampunan segala dosamu. Kata Tuhan, dosa kita taken away, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Udah gak ada lagi. Tidak diperhitungkan lagi, tidak diinput. Continue berkerja dan dibayar terjun darah Yesus. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah pewaris Kanaan, tanah yang mengalir, flow, susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, tidak kita isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Bicara keuangan ya, yang kita nggak gali, kita yang minum airnya.
Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita tidak tanami, kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi panen raya besar, gesem beraka, ujian lahir. Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma, karunia Allah. Semua janji, semua berkat se-Alkitab Tuhan sudah bayar dengan darah yang mahal. Saudara yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara.